Widih, terbaik. Ini apa nih? Kopi kocok stasiun. Kopi kocok stasiun. Duduk dulu sini, duduk dulu. Enjoy aja. Gue lebih enjoy kalau misalkan sambil ngobrol ya gak? Kopi dulu. Siap. Namanya siapa, men? Yudi. Oke. Kopi dulu. Siap. Gue seruput, tapi ntar dulu. Guys, balik lagi barengan gue Chris berbicara masih di secangkir kopi dan masih di tempat yang sama, yaitu Krah Coffee and Cuisine. Sekarang gue pengen nanya dulu, men. Ini nama aslinya apa sebenarnya? Nama aslinya nih Kopi Kocok Stasiun. Kopi Kocok Stasiun. Kenapa pakai stasiun, Jo? Jadi gini. Gimana? Awal mulanya nih ada stasiun di daerah Aceh. Saking lamanya nggak kepake, terciptalah pasar. Oh, oke. Gimana pasar ini? Pasar jajanan kaki lima. Ya otomatis udah ada kopi dong. Ya. Nah, saking banyaknya ini permintaan orang mau ngopi terus, maka terciptalah menu. Oh, menu ini dicampur dengan telur dan susu kental manis. Oke. Dikocok dengan teknik tertentu sehingga tidak menciptakan rasa amis. Nah, maka ciptalah kopi kocok. Sekarang pertanyaan gue adalah, ini di depan kita udah ada kopi kocok stasiun. Nah, bagaimana cara dinikmatinya, Pak? Cara nikmatinya. Coba. Aduk kopi. Duduk. Udah. Aduk berarti. Aduknya harus dari searah jarum jam atau berlawanan atau berapa kali nih? Ada syaratnya nggak? Oh, bebas. 7 kali coba ya, 7 kali searah jarum. Senikmatnya aja. Senikmatnya. Nah, jadi makin aduk makin manis. Gue langsung nikmatin nih. Lu nggak minum? Udah. Oh, udah. Nah. Ini gue sikatin langsung nih, Pak. Enjoy lah. Enjoy. Sombong gitu kan muka gue. Langsung sombong gitu kan. Set dari awal juga udah sombong, Pak, muka lu, Pak. Makanya nama panjang lu gue sebutnya Yudi Tampol. Yudi Tampol, tapi serius, man. Enak banget, gue jatuh cinta. Tapi bukan sama lu, sama kopinya. Gak berasa amisnya, manisnya pas, kadar kopinya juga pas. Semuanya balance. Oke, gini. Lu kan selama jadi barista di Krah Coffee and Cuisine ini sendiri, menurut lu gimana sih tanggapan anak-anak muda, anak-anak masa kini, anak-anak kids zaman now lah istilah kasarnya, terhadap kopi yang bisa dibilang kopi tradisional dan khas dari daerah ini? Responnya gimana? Oh, ada yang bilang ini customer, kampung tapi nggak kampungan. Oke, Yud. Dari tadi kan lo udah sharing banyak banget nih, lo udah cerita-cerita soal pengalaman lo jadi barista, prosesnya dan lain sebagainya. Nah, ini kan kalau kita bicara soal kopi sekarang kan dari era pokoknya dari 2010 sebenarnya udah lumayan lama juga sih kopi itu kan terus berkembang nih. Gimana lo ngelihat fenomena ini kan di Indonesia? Kalau gitu sih kita ngobrolin soal perkembangan. Iya. Perkembangan. Tahan dulu, tahan. Canai Ovomaltine, Pak. Siap. Apa namanya, Pak? Canai Ovomaltine. Canai Ovomaltine terbaik. Satu lagi. Satu lagi apa tuh? Ada pisang kipas Riau. Pisang kipas Riau. Pisang kipas Riau. Riau. Ini lu bawa langsung dari Riau. Pasti. Jo, tag aja. Siap. Siap.
Jadi gini, kalau bicara perkembangan kopi, itu emang banyak banget. Kayak beans-nya, alat, ya kan? Alat, terus enzimatik dan lain-lain. Ke petani bagaimana eksplornya, itu kan banyak banget kan. Nah ibarat gue sebagai profesi gue sebagai barista, gue tuh kayak apa ya, kayak seorang mekanik yang ngelihat mesin baru. Mekanik yang ngeliat mesin baru? Mekanik yang ngelihat mesin baru. Apa dokter yang ngelihat penyakit baru. Otomatis kita harus eksplor, belajar, terus mengulik dan belajar, ya kan. Ini dia PR gue. Gue sampai sekarang aja masih belajar sama kopi. Oke. Setelah kita ngobrolin dengan lengkap, gue masih punya info kopi yang kedua. Check it out. Jadi, info kopi yang kedua itu berbunyi ternyata kopi bisa digunakan untuk marinasi daging, man. Tuh, tahu nggak? Udah tahu belum? Bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Gue jelasin dulu selengkapnya dikit nih. Gue jelasin tipis-tipis. Jadi, sebelum steak itu dibuat, ini masih mentah nih. Ada bumbu-bumbunya kan? Nah, sisa kopinya itu diolesin, bisa ditambahin soy sauce atau ditambahin sama adonan lainnya lah. Kayak baru dibakar. Kayak nggak amis gitu. Iya, baru dibakar dan ternyata hasilnya enak banget. Oke, setelah ini gue bakal ngajakin beberapa tamu yang ada di Craft Coffee and Cuisine ini untuk main game. Dan kalau lo penasaran seperti apa keseruan dari game yang akan kita mainkan, jangan kemana-mana, don't ever switch your channel, stay tune on Secangkir Kopi. Guys, balik lagi barengan gue Chris berbicara, masih ada di Secangkir Kopi dan masih ada di tempat yang sama, yaitu Craft Coffee and Cuisine. Dan seperti janji gue sebelumnya, gue akan ngajakin salah satu customer untuk main game. Mas, sendiri aja. Chris. Ega. Oke. Sendiri aja mas? Iya, lagi pengen sendiri hari ini. Oh. Jomblo ya? Enggak. Oh enggak, cuman emang lagi pengen sendiri. Tapi ngomong-ngomong, host nggak boleh lebih pendek daripada bintang tamu, jadi saya duduknya di sini ya. Tapi kopinya mana? Tadi sih udah pesen. Udah pesan? Belum nyampe kayaknya. Jadi lu kan masih nungguin kopinya. Gue pengen ngajakin lu main game. Kalau lu menang main game, kopinya gue yang bayarin, ditambah gue ngasih lu beans kopi 100 gram satu kantong. Mau atau enggak? Sabi. Deal? Sabi? Deal. Sip. Sip. Oke, let's start game. Ini dia. Nah, punten kita geser dulu, kita geser. Set. Tisu. Nah, jadi gini gengs, udah ada baskom dengan 2 wadah di sini. Jadi di baskom ini menyimpan pertanyaan, bukan pertanyaan, lebih tepatnya pernyataan. Dan nanti kalau gue salah menjawab berarti lo berhak untuk menempelkan sticky note di pipi atau di muka gue. Ganti-gantian. Oke. Sejauh ini paham? Oke, paham. Oke, langsung kita mulai ya. Boleh. Game yang pertama, kita sweet dulu kali, biar Aci. Sweet apa nih, Jepang? Jepang boleh. Gunting batu kertas kan Jepang? Iya, penting betul-betul. 3, 2, Oke. fix. Berarti saya ambil dulu. Ambil dulu. Bacain pertanyaannya, jangan tunjukkan ke saya tapi tunjukkan ke kamera yang sebelah sini. Yang pertama, Yep, biji kopi bisa dimakan, benar atau salah? salah. Yang benar. Biji kopi ini sebenarnya dimakan, bukan diminum. Jadi ada suku-suku di Afrika yang senang mencampurkan biji-biji kopi dengan lemak hewan semacam mentega untuk kemudian dimakan. Terus katanya cemilan biji kopi ini diyakini sangat akurat untuk menambah energi. 1-0 untuk Ega. Nih ada request mau tempel di mana nih? Terserah. Senyamannya aja, senyamannya. Oke. Pertanyaan kedua berarti akan diberikan oleh Chris. Benar atau salah, kopi mendukung kehidupan lebah madu? Benar. Dan jawabannya adalah benar. Iya. Benar doi. Jadi, lebah madu lebih tertarik pada bunga di pohon-pohon kopi. Saat lebah memakan nektar bunga kopi, mereka juga memakan kafein.
di mana kafein memberikan dorongan energi dan akan meningkatkan kerja serta konsentrasi lebah. Hal ini membantu meningkatkan populasi lebah madu yang menurun. Skor sementara masih 1-0. 1 untuk Mas Ega dan 0 buat Chris. Monggo Mas Ega lanjut yang berikutnya. Kota paling banyak peminum kopi adalah Jakarta. Benar. Salah. Iya. Oke, jadi New York pemegang rekor paling banyak minum kopi. Jadi di New York ini mengonsumsi kopi 7 kali lebih banyak dari rata-rata jumlah kopi yang diminum seluruh dunia. Jadi hal ini wajar saja melihat banyaknya jumlah kedai kopi di New York. Sementara di sini kedai kopi bisa ditemukan seperti menemukan warung kopi di Jakarta, warung rokok di Jakarta. Oh, itu di New York. Skor sementara 2-0. 2 untuk Mas Ega dan 0 untuk Chris. Pertanyaan berikutnya. Benar atau salah, pohon kopi bisa tumbuh tinggi hingga berukuran 30 kaki atau sekitar 9 meter? Benar. Boleh. Disinyalir petani kopi dia nih. Pohon kopi bisa tumbuh hingga berukuran 30 kaki atau sekitar 9 meter, tapi kebanyakan pohonnya dipangkas hingga sampai 10 kaki atau 3 meter saja agar bijinya gampang dipetik, dan jawabannya adalah benar. Sikat Mas, pertanyaan berikutnya. Yang pertama kali menyadari efek kafein pada kopi adalah para gembala di Padang. Jawabannya benar atau salah? Benar. Wah, hebat nih. Jadi jawabannya benar. Benar ya? Gembala-gembala di Ethiopia adalah yang pertama kali menyadari efek kafein. Jadi setelah melihat kambing yang digembalakan bergerak lincah, bahkan sampai nari setelah memakan biji-biji kopi. Oke. Benar atau tidak, astronot tidak bisa meminum kopi di luar angkasa? Salah. Jadi, astronot punya gelas spesial untuk minum kopi di luar angkasa. Ilmuwan dari Portland State University membuat gelas khusus bagi para astronot agar mereka tetap bisa menikmati kopi saat berada di luar angkasa. Tapi, gelas kopi nol gratifikasi ini sangat amat mahal. Harganya sekitar $500 per gelas. Iya. Kopi dilarang di negara Rusia pada tahun 1746 karena dianggap serupa dengan racun. Benar atau salah? Benar. Jawabannya salah. Jadi larangan kopi pada kisaran tahun 1746 itu berlakunya di Swedia, bukan di Rusia. Jadi saat itu kopi merupakan minuman terlarang dan dianggap serupa racun. Bahkan terdapat profesi khusus di kerajaan yang mencicipi apakah hidangan keluarga raja mengandung kopi atau tidak. Oke. Dan hasilnya adalah kemenangan dipegang oleh Mas Ega. Tepuk tangan. Mas Ega, terima kasih. Terima kasih banyak, Mas. Dan sesuai dengan janji saya, berarti Mas Ega berhasil mendapatkan traktiran 1 gelas kopi dan juga 100 gram biji kopi persembahan dari Chris. Karena gue udah kalah. Thank you loh, Mas. Terima kasih banyak. Menurut Mas Ega, kopi itu apa sih? Kopi. Iya. Kopi itu buat saya bensin untuk memulai hari saya. Terbaik. Bensin untuk memulai hari Mas ya. Siap. Oke. Kalau dari saya Mas, simpel. Kopi adalah pelumas bagi sendi-sendi saya. Wah. Selaras dong. Sama. Anak otomotif. Terima kasih banyak ya Mas ya. Terima kasih banyak, Mas. Oke. Guys, thank you banget pokoknya buat lo yang udah menyaksikan secangkir kopi dari awal, pertengahan, sampai akhir. Pokoknya segala sesuatu yang positif boleh lo implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalnya ada yang salah dari program ini, semoga nggak ada. Karena Chris selalu benar. Tapi kalau ada nggak apa-apa. Nggak jadi masalah, lo bisa masukin di kritik atau saran lewat Twitter atau Instagram di @mnchomeliving. Or Instagram pribadi gue di @chrisberbicara. Atau Mas, pengen promo Instagram? Oh, jangan. Oh, nggak usah. Dan jangan lupa juga untuk tetap menyaksikan program Secangkir Kopi. Pastinya hanya di Home and Living Channel. Dan gue Chris berbicara pamit, Mas Ega juga pamit. Terima kasih banyak dan oh iya, satu juga terima kasih untuk Krah Coffee and Cuisine. Ya Mas ya? Iya. Oke. Chris berbicara pamit. Saksikan terus Cangkir Kopi on Home and Living Channel. Bye bye.